Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa klik subscribe dan share kepada keluarga, sanak saudara, teman-teman, karena video ini menghadirkan narasumber istimewa kita, yaitu Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital yang dikenal dengan JIH, dan juga dari Rumah Sakit Akademik yang terkenal dengan RSA UGM Universitas Gadjah Mada. Kita berada di episode 54, akan mendiskusikan mengenai apa saja yang harus dihindari ketika Anda menderita penyakit tertentu. Dan pakarnya ya Dr. Rahma. Dan kalau Anda memiliki masalah diet yang membandel, nggak turun-turun, ya harus konsultasi dengan Dr. Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah, hari ke-10 ya. Ini Hari ke-9, Prof, insya wah, Allah. ya, hari Wah. ke-9. Nah, makanya hari ke-9 ini setan-setan belum dibelenggu ini, Dok. Oh, iya. Ya, nggih, sehat, Dok. Gimana, Dok, Oke. itu? Orang sakit itu kan juga harus hati-hati terhadap pola makan. Gimana, Dok? Oke, betul sekali, Prof. Jadi ada beberapa penyakit yang umumnya dialami oleh kita yang pastinya salah satunya berkaitan dengan lifestyle dan masalah pola makan ya. Penyakit ini biasanya penyakit yang tidak menular ya. Oke. Eh, Kalau yang paling sering dialami itu seperti sakit gula, diabetes gitu ya, kolesterol tinggi, asam urat, dan mungkin satu lagi yang juga penting adalah penyakit yang kaitannya dengan ginjal, Prof. Itu makanan-makanan, akan ada makanan-makanan yang memang harus kita perhatikan ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah membahas, mungkin ini seperti semacam rangkumannya gitu ya. Ya. Mhm. Ya, Ya, Dok. jadi yang pertama kalau untuk penyakit diabetes atau sakit gula, seperti pemirsa sudah ketahui bahwa diabetes ini merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi masih bisa dikendalikan. Selain dengan obat yang harus disuntik atau mungkin diminum secara rutin, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menjaga pola makan. Makan yang teratur dengan gizi seimbang, porsi makan yang cukup, yang sesuai, dan pastinya membatasi makanan-makanan seperti yang tinggi tepung, tinggi gula, ya. Karena makanan yang tinggi gula, tinggi tepung yang merupakan karbohidrat sederhana, ini akan cepat menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Kemudian makanan buah-buahan yang kadar gulanya, kandungan gulanya terlalu tinggi seperti durian, mangga, sawo, rambutan, kelengkeng misalnya itu juga nanti sebaiknya harus dihindari. Untuk buah yang lain boleh, tapi kembali porsinya nanti yang harus diatur. Buah itu sehat, tapi kalau kita sedang menderita diabetes, kalau kita makan buah berlebihan, gula darahnya nanti juga bisa jadi tinggi, Oh cepat gitu, Dok, naiknya. ya. Jadi buah itu juga memicu gula darah karena mengandung gula. Tuas saya itu wah, menyarankan kalau orang yang diabetes atau ginjal nggak usah takut dengan buah. Buah itu sehat. Ah, Wah, ini iya, tolong. betul, Prof. Jadi, seperti prinsip gizi seimbang, Prof, memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pada saat kita sehat, kita memang tidak ada keluhan penyakit gitu ya. Ya. Makan buah ibarat mau makan sebanyak apapun tidak masalah. Tapi ketika kita ada dalam kondisi penyakit tertentu, bahkan makan buah pun sebaiknya nanti harus diatur. Ya, Nah, bahkan ada yang mengatakan kalau ginjal itu mutlak pisang raja nggak boleh karena terlalu banyak kalsium, Dok, ya. Benar, Dok? tinggi kalium, Prof. Oh, kalium, Kaliumnya. Dok. Ya. Ya, bahkan untuk penyakit ginjal yang nanti akan kita diskusikan, kita bahas nanti, itu bisa dibilang semua, hampir semua buah, Prof.
itu nanti Paham. tidak boleh. Wah, itu dia. Ya, nah harapannya ketika kita minum obat atau berobat rutin, kemudian kita menjaga pola makan, penyakit gula ini dapat dikendalikan. Mhm. Jadi ketika kita kontrol untuk mengontrol gula darah atau mendapatkan obat, itu tidak selalu harapannya itu bukannya dosisnya semakin naik atau obatnya tambah, tapi sebaliknya dokter pasti akan lebih senang kalau obatnya bisa dikurangi atau dosisnya bisa diturunkan ya. Jadi itu untuk penyakit gula atau penyakit diabetes. Kemudian kalau kaitannya dengan kolesterol, pasti semuanya juga sudah tahu, Prof. Kolesterol itu kaitannya sama lemak-lemak, minyak gitu ya. Hmm. Kalau kita cek angka kolesterol kita, wah tinggi nih 250, 300-an. Nah, kita juga harus melihat komponen yang lainnya. Jadi seperti lemak LDL. HDL ya, itu lemak baik, kemudian LDL, lemak jahatnya, kemudian ada satu komponen lagi yaitu trigliserid ya. Mirip. Jadi ketika angka-angka itu tinggi, maka kita tidak hanya mengurangi makanan yang lemak-lemak, mengurangi santan, tapi mengurangi makanan yang tinggi karbohidrat pun juga harus dilakukan karena berpengaruh ya. Jadi kalau yang biasanya makan nasi satu piring penuh-penuhnya sampai menggunung gitu ya, Prof ya. Itu nanti harus Ya, dikurangi. ya, ya. Kalau biasanya makan jeroan, makan seafood-seafood, eh, apa namanya, Bang, kulit ayam gitu ya, Prof ya, bebek misalnya, wah itu nanti semuanya harus di stop dulu gitu, Prof. oh, Ya, itu kemudian itu jangan lupa kolesterol, Dok ya. Yang ya, kolesterol itu Prof. ya. Ya, itu untuk kolesterol. Kolesterol baik itu HDL, LDL maupun trigliserid. Oke, satu Nah, paket, jangan Dok itu. Kayak iya HDL, betul Prof. LDL, Jadi triglyceride. kolesterol G. Jadi kolesterol total itu sebetulnya merupakan penjumlahan dari HDL ditambah LDL ditambah seperlima dari trigliserid kita. Triglyceride. Hmm. Jadi kalau misalnya kita periksa kolesterol, angkanya tinggi, sebaiknya kita cek lagi nih lebih detailnya, yang tinggi yang mana. Hmm. Jangan-jangan HDL-nya yang tinggi atau kolesterol yang baik, berarti kan tidak masalah. Hmm. Atau jangan-jangan trigliseridnya yang tinggi, HDL sama LDL-nya normal. Karena nanti untuk terapinya atau untuk pengobatannya juga akan berbeda, Prof. Untuk Hmm. obat yang diberikan. Gitu. Ya, Nah, ya, jangan lupa juga pemirsa kalau makan daging atau ya. makan beraneka macam lauk, terutama yang hewani, harus makan serat, sayur dan buah ya. Ya. Karena serat ini nanti yang juga akan mengikat lemak atau kolesterol yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi supaya tidak semuanya diserap oleh tubuh. Jadi ada yang dibuang. Jadi yang Kan kadang diserat, kan Dok. Tanya, yang kenapa Prof? diserat itu yang kita makan hari itu ya. Misalkan saya makan sate, makan Iya, daging merah, ya, kemudian harus makan, saya makan salad misalkan, makan iya, salad. Yang iya. diikat itu makanan hari itu atau kemarin-kemarin? Makanan yang hari itu, Prof. Jadi yang pada saat itu kita makan, Hmm. ya. Jadi kan ketika lemak, kolesterol, minyak itu masuk gitu ya. Hmm. Kemudian kita juga makan serat, dalam hal ini sayuran atau buah, maka dia nanti akan Hmm. tidak semuanya ya, tapi nanti ada yang terikat oleh seratnya itu ya. Enak Jenis banget makanan semuanya, Dok. Nah, iya. Jenis makanannya apa ya? Biasanya Prof ya gaji-gaji gitu ya, lemak-lemak, kulit ayam, seafood, jeroan, olahan santan itu juga Ya. nanti harus hati-hati Dok, ya. kemarin saya mendengar olahan daging itu ternyata bahaya ya, seperti Mm-mm. misalkan nugget, Mm-mm. kemudian ada lagi apa hotdog Ya, itu betul. bahaya. Iya, betul Karena Prof. faktor apa bahayanya tuh? Baik, bahayanya karena dia ultra processed food, Prof. Jadi Oh, lebih ultra. ke ya ultra proses, jadi kayak bentuk aslinya itu sudah tidak terlihat ya. Kemudian penambahan zat pengawet, kemudian penambahan garam dalam jumlah yang tinggi, itu yang membuat jadi tidak baik, membuat jadi berbahaya. Jadi definisi ultra ultra proses gimana, Dok? Kalau misalnya kita bikin bakso itu sudah ultra belum? Belum, Prof.
Kalau bakso kan kita masih melihat ya wujudnya daging gitu ya. Hmm. Tapi kalau yang ultra proses tuh dia sudah melewati betul-betul berbagai macam proses yang sampai misalnya kalau sosis kan dia sudah tidak ada wujud dagingnya gitu ya Prof ya. Tapi kan dia sudah sampai lembut sekali yang ini nih campurannya apa, tambahannya apa itu sudah sampai tidak terlihat di situ gitu Prof. Wah, jadi Oke. Kalau bakso akhirnya masih kedua, boleh, Prof. Tapi kalau bakso buat sendiri, Prof, aman pasti. ya, Dagingnya ya, lebih banyak, Prof. ya, kita kan kadang-kadang dandake di pasar itu ada tuh. Ah, ya. Kan bisa request, Prof. Kan situ minta tepungnya yang sekian, dagingnya yang banyak, gitu. Ya, ya, betul itu. Dan Baik, kemudian yang berikutnya, Prof, asam urat. Nah, ini juga cukup ini keren nih ya, saya asam ini urat Bang. ini. Ya, asam urat ini merupakan suatu kondisi penyakit di mana terjadi kelebihan purin ya di dalam tubuh kita yang biasanya gejalanya ditandai dengan bengkak-bengkak di area sendi, Prof, sendi tangan atau sendi kaki. Bahkan kalau yang penumpukan kristal asam uratnya ini sudah sangat banyak, itu bengkaknya tuh yang sampai warnanya kemerahan gitu ya, Oh, saking oh, dan terasa sangat nyeri gitu. Nah, sebetulnya asam urat merupakan produksi normal dari dalam tubuh kita. Sehingga kan kita nggak pernah nih diminta, oh asam urat harus nol, itu tidak. hmm. Kalau untuk wanita, kalau masih di bawah 6 itu masih normal. Kalau untuk laki-laki di bawah 7 itu juga masih normal. Nah, menjadi tidak bagus, menjadi tidak baik ketika kadarnya di dalam tubuh kita terlalu tinggi, berlebihan. Makanan-makanan yang dapat menyebabkan asam urat di dalam tubuh itu tinggi seperti kembali jeroan ya Prof ya. Tuan, Kemudian ya kacang-kacangan. seafood ya, seafood, kemudian daging hebek. Ada beberapa jenis sayuran. Kalau yang itu memang tidak boleh ya Prof ya, Ya, jeroan, seafood, bebek ya. hmm. Kemudian kalau beberapa jenis sayuran seperti bayam, kangkung, Dok, daun singkong, itu daun kan pepaya. Hmm? ya, seafood kan tidak semua, Dok. Misalnya ikan itu bukan seafood kan? Oh iya, maaf maaf selain ikan ya Prof ya, seafood selain ikan. Oke, betul betul. Aduh terima kasih saya diingatkan Prof. Semua seafood kecuali ikan, G. Kalau Nah, ikan masih boleh ya. Baik, yang tadi sayuran-sayuran itu ya bayam, kangkung, daun pepaya, daun ya, singkong, melinjo. Ini masih boleh dikonsumsi, masih boleh ya Prof, ya, tapi tidak boleh terlalu banyak ya. dan jangan terlalu sering. Kemudian konsumsi kacang-kacangan, tahu, tempe, itu juga masih boleh, tapi jangan terlalu sering juga. Ini kalau yang memang sudah sering terdiagnosis asam urat gitu ya, asam uratnya tinggi, diobatin sembuh, ya makannya nanti harus mulai dijaga. Tapi untuk pembatasan makanan asam urat ini agak pengalaman saya agak subjektif juga ya Prof ya, Ya, agak ya, ya, betul. individual nggih. Hmm. Jadi Ya, misalnya kalau secara teorinya makan sayur bayam itu kan masih boleh ya walaupun ya. jumlahnya tidak banyak. Tapi bisa jadi si A makan bayam banyak nggak apa-apa, tapi si B baru makan 1 sendok saja badannya sudah sakit semua. Hmm. Nah, jadi hal-hal seperti itu nanti masing-masing harus bisa mengamati respon tubuhnya seperti apa. Itu untuk yang asam urat, Prof. Nah, yang terakhir nih, gongnya, ini yang cukup eh, apa ya, spesifik ya, cukup banyak yang nanti cukup mengubah kebiasaan makan kita sehari-hari, yaitu terkait penyakit ginjal, Prof. Ah, ya. Nah, kalau untuk penyakit ginjal, apalagi yang memang belum cuci darah, itu kita harus sangat membatasi konsumsi protein atau lauk. Oh, protein. Kalau kalau kita biasa makan ayam 3, tempe 4 gitu ya Prof, sekali makan, itu sudah nggak boleh. Kita cuma boleh makan satu, sudah tidak boleh menambah makanan yang lain. Kemudian kalau kita biasanya makan buah beraneka macam, tapi kalau kita ada gangguan ginjal, apalagi kalau yang sudah stage lanjut, maka bisa dikatakan 99% jenis buah sudah tidak boleh dikonsumsi. Oh, Bahkan kalau yang memang kadar kalium di dalam darahnya tinggi, semua buah
dianjurkan untuk tidak dikonsumsi terlebih dahulu. Namun untuk pengganti seratnya kita bisa menggunakan agar-agar Prof, Oh, puding, tapi ya bikin puding. sendiri ya. Ya, ya. Ya, tapi bikin sendiri ya Prof. Oh, ya. Ya, Jadi kemudian puding itu banyak serat ya ya, puding. ya, betul, Prof. Nah, makanya karena kan mungkin lo biasanya lo tuh seratnya dari mana? Makan buah kan nggak boleh. Hmm, Makan sayur pun juga begitu, Prof. Makan sayur nanti sangat terbatas gitu ya. hmm. Kemudian olahan susu sapi itu juga nanti tidak boleh. Kalau Oh, misalnya ingin minum susu, harus minum susu yang khusus untuk masalah ginjal yang memang sudah diproduksi secara sudah disesuaikan ya dengan kondisi orang yang dengan sakit ginjal. Kemudian minum wedang-wedangan itu nanti juga nggak boleh, Prof ya. wedang woh Kalau nggak boleh. itu nggak boleh, Prof. Wedang uwoh, wedang jahe gitu. Karena ketika kita merebus jahe atau rimpang, empon-empon yang dan pon-pon yang lainnya gitu ya, kalium yang ada di dalamnya itu nanti akan keluar ke airnya. Oh, ya. Nah, sementara kita minum airnya kan, kalau minum wedang itu ya Prof ya, berarti kan kaliumnya nanti akan masuk sangat banyak ke dalam tubuh kita. Nah, itu beberapa pembatasan atau makanan-makanan yang mungkin sebaiknya dihindari untuk pasien-pasien yang sedang mengalami sakit ginjal, apalagi yang sudah stage lanjut dan belum menjalani cuci darah. Oke, Begitu dok. Prof kira-kira. Sakit ginjal itu beda dengan diabetes itu yang dimaksud di sini, dok. Oh, beda Prof. Kalau sakit ginjal ya berarti ya gagal ginjal ini ya Prof ya, Oh, istilahnya mungkin yang ya. mudah ya gagal ginjal. Tapi diabetes dan gagal ginjal ini seringnya bersamaan Prof. Biasanya dimulai dengan diabetes dulu, ketika diabetesnya sudah kronis atau tidak terkontrol, maka salah satu organ yang terkena pun adalah ginjal. Nah, ini nanti untuk pembatasan makanannya pun akan lebih rumit lagi, Prof. Karena makanan yang boleh untuk penderita diabetes itu tidak boleh untuk penyakit ginjal. Wah, Tapi ya, yang ya. boleh untuk penyakit ginjal itu tidak boleh untuk penyakit diabetes, Prof. Wah, Contoh paling mudah ya, saya biasanya memberikan contoh paling mudah eh, kentang misalnya gitu ya, ya. Prof ya. Kentang kalau untuk penderita diabetes bagus gitu kan ya, seratnya Ya. tinggi, pengganti karbohidrat, asal kita konsumsi dengan porsi yang sesuai ya. Tapi kalau untuk penderita ginjal tidak bagus, Prof, karena kaliumnya tinggi. Atau nasi merah. Nasi merah bagus untuk penderita diabetes karena seratnya tinggi. Tapi kalau untuk penyakit ginjal tidak bagus karena kaliumnya tinggi juga itu tadi. Ah. Heeh, jadi kalau sudah ada dua penyakit itu, saya nanti harus ambil jalan tengahnya, Prof. Kalau kentang, Mana kalau yang, ya, kalau jadi mana yang apa namanya eh lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya, ibaratnya seperti itu. Tidak bagus, tapi ya masih lebih bagus lah daripada tidak sama sekali, ya, seperti ya, itu ya misalnya, ampun. Prof. Jadi Ya, Jadi diabetes itu bisa jadi ginjalnya sehat walafiat. Mungkin nggak dok, bisa, orang Prof. diabetes ginjalnya sehat Mm-mm. walafiat. Bisa, Prof. Kalau kita memang bisa mengontrol kadar gula darah kita. Jadi Oh, kalau sejak awal misalnya memang sudah diketahui diagnosisnya diabetes, kemudian memang berobat rutin gitu ya, kontrol teratur, patuh menjalankan anjuran, menjaga pola makan, ya. olahraga. Banyak kok pasien yang dengan diabetes fungsi ginjalnya masih bagus. Tapi Jadi, kalau yang jadi masalah utama yang disebut diabetes itu karena kadar gula yang terlalu banyak di darah itu dok. betul, diabetes itu kan ketika terjadi kondisi pankreas kita, Oh, organ pankreas di dalam tubuh kita, itu kan yang memproduksi insulin ya, Prof ya. insulinnya. Oke, Insulin kan hormon yang akan mengubah glukosa atau gula darah menjadi glikogen atau gula otot gitu ya. oke. Nah, pada penderita diabetes, insulinnya ini ada dua kemungkinan, Prof. Produksinya yang berkurang atau fungsinya, sensitivitasnya yang berkurang. Ya. Contoh, katakanlah gula yang masuk ke dalam tubuh kita 100 gitu ya. Hmm.
Kalau, pankreasnya ini kerjanya sudah tidak maksimal, mungkin dia hanya mengeluarkan insulin 50. Oke. Jadi gula yang 50 lagi tidak bisa diubah, dia terus mengalir di dalam tubuh kita. Atau sebaliknya, kalau yang rusak adalah fungsinya. Pankreasnya, masuk gula 100, pankreasnya mengeluarkan insulin 100. Tapi yang bisa bekerja dengan baik hanya 50. Yang 50 lainnya cuma main-main aja, cuma jalan-jalan aja gitu kan ya. Nah, jadi gula yang 50 ya masih tetap jalan di dalam tubuh kita, Oke. tidak bisa menjadi gula otot itu tadi, Tapi tidak kalau bisa disimpan. tapi sekarang kalau sakit ginjal secara Iya, Prof. otomatis nggak menaikkan glukosa darah? Tidak selalu, Prof, bahkan cenderungnya malah akan menurunkan kalau yang sudah kronis ya, Prof, ya, yang bahkan pasien-pasien yang memang, kasus ginjalnya ini yang sudah sangat berat, itu cenderungnya malah pengaturan gula darahnya jadi tidak bagus, cenderungnya malah hipoglikemia, Prof, gula darahnya justru malah ngedrop. Nah, itu nanti ada regulasinya sendiri itulah nanti di dalam tubuh kita gitu ya, Prof, ya. Luar biasa, baiklah dok. Luar biasa ya, anu, Iya. metabolisme sistem tubuh kita itu Iya, sangat itu betul. Jadi, alangkah baiknya ya daripada mengobati, kita sejak awal tuh memang ya, menjaga, Prof. ya, Karena, ketika kita memang sudah mengalami penyakit-penyakit tersebut, ya mungkin kalau kolesterol, asam urat, kita minum obat bisa membaik ya. Tapi ya. kalau untuk sakit gula, sakit ginjal, kalau sudah terlanjur terjadi, maka ya artinya kita seumur hidup akan berhubungan dengan Hmm. obat. Dan yang pasti yang paling nggak enak adalah itu tadi, makannya jadi harus sangat 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 dijaga, Oh, gitu. oh. Baiklah dok, alhamdulillah ini saya masih relatif bebas makan ya. Jadi tapi harus hati-hati sesuai anjuran panjenengan. Saya harus waspada karena kan dengan bertambah usia itu metabolisme kan semakin jelek tuh dok itu. Semakin berkurang, betul sekali, Prof. Dan kalau semakin jelek ada waste. Bayangan saya ada sampah lah dari metabolisme itu. Oke dok, terima kasih dok atas nasihat-nasihat pada kita. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Insya Allah. dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.